Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Ngurah Rai. Saya dokter spesialis bedah di FKIK Warmadewa. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah untuk pemasangan arm sling. Pemasangan arm sling ini sendiri bertujuan sebagai satu, menahan dari beban. Jika terjadi fraktur pada salah satu organ tubuh, contohnya adalah pada lengan atau siku, arm sling dapat berguna sebagai penahan. Penahan itu agar tidak terjadi beban tambahan pada daerah yang terkena fraktur. Yang kedua, pembalutan atau arm sling itu sebagai penahan dari fraktur tersebut. Yang ketiga, khususnya untuk pembalutan itu berguna sebagai penahan. Penahan itu maksudnya adalah penahan dari terjadinya luka, sehingga luka yang terekspos itu tersebut tidak menjadi luka kontaminasi, atau jika terjadi perdarahan aktif pada luka tersebut, pembalutan itu dapat menjadi penahan agar tidak terjadi perdarahan aktif terhadap luka tersebut. Pembalutan itu sebagai penahan dari beban yang diberikan kepada traksi. Jika pada fraktur pada ekstremitas inferior dapat diberikan traksi, pembalutan itu berguna sebagai penahan tekanan tersebut. Oke, yang pertama kita akan melakukan pemasangan arm sling. Arm sling itu akan dipasang pada pasien dengan, yang pertama itu bisa terjadi fraktur pada humerus, yang kedua fraktur pada elbow-nya, atau fraktur pada regio antebrachii yang proksimal. Itu berfungsi untuk menahan dari tekanan atau resting dari ekstremitas superiornya. Oke, yang pertama itu untuk pemasangan arm sling. Arm sling ini dipasang pada siku dan ekstremitas superior untuk bagian proksimalnya. Yang pertama itu kita harus memposisikan dari pasien tersebut. Yang pertama, paling bagus tuh pasien akan diberikan posisi terduduk dan pemeriksa ada di sebelah kanan daripada pasien. Yang kedua, posisikan tangan pasien fleksi pada bagian siku dan ini terbuka, jari terbuka. Yang ketiga, kita siapkan mitela. Mitela ini adalah alat yang paling sederhana. Pertama itu kita masukkan daerah sini, disilangkan dan dibuka. Oke. Setelah itu kita silangkan ke belakang. Oke, setelah itu jika sudah diposisikan seperti ini, lakukan pengikatan pada bagian belakang dari leher. Ini menggunakan simple square. Jadi simpul mati. Jadi yang pertama di atas, simpul yang di atas akan diikuti oleh bagian simpul itu di atas kembali. Jadi akan kuat. Oke, setelah terfiksasi, setelah terfiksasi dia dapat mengistirahatkan tangannya. Kita rapikan pemasangan arm sling tersebut sehingga bisa dilakukan pemasangan dengan plester atau difiksasi. Dan ini jarinya seperti ini. Jadi posisi jarinya seperti ini, tangannya seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan pembalutan pada daerah scalp. Itu bertujuan untuk menghentikan perdarahan atau luka yang terbuka pada daerah scalp. Yang pertama, ini mitela, kita lipat pada bagian ujungnya, kira-kira dua kali lipatan, 1, 2. Setelah itu kita arahkan ke depan pasien, seperti ini, ke depan pasien. Lalu kita bawa ke belakang. Setelah itu kita putar ke belakang kepala. Dan terakhir kita fiksasi, kita simpulkan pada bagian depan daripada kepala. Ini sama dengan menggunakan simpul mati, square simpul. Pada bagian belakangnya kita perkuat dengan melipatnya ke. Oke. Ini adalah hasil dari pemasangan pembalutan di kepala. Jadi bagian kepala itu sudah tercover secara keseluruhan. Oke, yang berikutnya, yang sekarang saya akan menjelaskan tentang pembalutan pada bagian manus, antebrachii, dan kubiti. Yang pertama kita lakukan adalah untuk pembalutan pada bagian manus.
Oke, yang pertama kita lakukan pembalutan di regio manus. Kita lakukan pembalutan pada bagian pergelangan tangan. Kita putar 2-3 kali terlebih dahulu. Setelah itu kita bawa, kita fiksasi ini, lalu bawa ke bagian distal, bagian tengah-tengahnya. Kita pegang bagian bawahnya, berulang sampai menutup seluruh dari distal dari tangan, dari manus. Jika sudah tertutup semua, kita lakukan pembalutan memutar kembali pada regio manus pergelangan tangan tersebut, sehingga ujung dari jari-jari atau manus terbalut dengan sempurna. Terakhir kita lakukan fiksasi. Setelah itu kita pastikan pada arteri vena pada bagian distal dapat teraba dengan baik. Arteri dapat teraba dengan baik. Oke, dan pasien tidak merasa kesemutan pada ujung-ujung jarinya. Oke, yang kedua saya akan lakukan pembalutan pada regio antebrachii. Yang pertama, kita melakukan 2-3 kali pembalutan pada bagian distal dari antebrachii. Memutar, melingkar 2-3 kali. Lalu kita lakukan pemutaran atau pembalutan secara sirkuler, berulang menutupi 2/3 daripada bagian pembalutan sebelumnya. Jadi dilakukan pembalutan seperti ini. Muter semakin lama ke bagian semakin ke proksimal. Oke, bagian proksimal sampai bagian proksimal. Di sini kita lakukan pembalutan memutar 2-3 kali. Oke, setelah itu kita lakukan pemasangan fiksasi pada bagian proksimal. Pastikan setelah lakukan pembalutan kita periksa bagian dari distal dari pembuluh darah dari pembalutan tersebut. Pastikan yang pertama teraba arterinya, yang kedua pasien tidak merasa kesemutan ataupun nyeri pada bagian distal daripada tempat pembalutan. Oke, yang ketiga kita akan melakukan pembalutan pada regio kubiti. Ini dapat kita lakukan pada pasien dengan cedera pada regio elbow ataupun distal daripada humerus. Yang pertama, kita lakukan pembalutan atau melingkar 2-3 kali pada regio kubiti. 2-3 kali. Setelah itu kita lakukan pembalutan membentuk angka 8 atau figure of 8 dari pembalutan tersebut. Jadi ke bagian proksimal dan ke bagian distal secara bergantian. Itulah. Oke, sekarang pembalutan pada bagian ankle. Yang pertama, sama seperti pembalutan sebelumnya, kita lakukan pembalutan secara sirkuler atau melingkar pada bagian distal daripada ankle terlebih dahulu, kira-kira 2-3 kali melingkar. Setelah itu kita lakukan pembalutan ke bagian belakang daripada ankle. Setelah itu sirkuler ke bawah. Berulang menutupi 2/3 bagian dari regio pembalutan sebelumnya. Oke, lalu difiksasi. Dan setelah itu
kita palpasi pada bagian distal daripada arterinya. Pastikan teraba arterinya dengan baik.